Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dwi Melinda, mahasiswa dari BINUS Sriwijaya Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi dan tahap-tahapan dalam siklus akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi ialah suatu proses dalam membentuk sebuah laporan finansial atau keuangan perusahaan yang bisa diterima dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan akuntansi adalah sebuah pencatatan, laporan, dan analisa data keuangan dalam suatu perusahaan. 11 tahapan siklus akuntansi. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi transaksi. Bukti transaksi biasanya berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo penghapusan piutang, dan lain-lain. Bentuk bukti transaksi keuangan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern yaitu suatu bukti transaksi yang berasal dan dilaksanakan dari dalam suatu perusahaan itu sendiri. Sedangkan bukti transaksi ekstern yaitu sebuah bukti transaksi yang dapat melibatkan pihak luar dari suatu perusahaan. Yang kedua itu analisis transaksi. Rumus analisis transaksi yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas. Contohnya, ada seorang menginvestasikan uang tunai sebesar Rp1.600.000, perlengkapan Rp500.000 dan peralatan Rp850.000. Analisanya begini, kas atau harta akan bertambah menjadi Rp1.600.000, perlengkapan bertambah Rp500.000 dan peralatan akan bertambah menjadi Rp850.000. Sedangkan modal akan bertambah menjadi Rp2.950.000. Penjelasan dari contoh kas, perlengkapan, peralatan akan bertambah karena adanya investasi dari sejumlah masing-masing nominal. Sedangkan modal akan bertambah menjadi Rp2.950.000 sebab adanya investasi yang berupa uang tunai sebesar Rp1.600.000, perlengkapan Rp500.000 dan peralatan menjadi Rp850.000. Yang selanjutnya pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Ada terdapat dua macam jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum akan dikenal sebagai jurnal biasa, dan jurnal khusus dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap suatu transaksi yang berulang. Dan yang selanjutnya itu posting buku besar. Posting buku besar merupakan kumpulan rekening pembukuan yang masing-masing telah digunakan untuk mencatat sebuah informasi tentang aktivitas tertentu. Pada hakikatnya, suatu perusahaan memiliki daftar susunan rekening buku besar yang dinamakan dengan chart of account. Dan selanjutnya penyusunan neraca saldo. Neraca saldo merupakan suatu daftar saldo rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo ialah sangat mudah. Anda hanya harus memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disuatukan menjadi satu. Saldo di neraca harus sama jumlahnya. Dari penyusunan neraca saldo, selanjutnya kita penyusunan jurnal penyesuaian. Di sini, bila pada akhir periode akuntansi tersebut dapat transaksi sebelum dicatat, ataupun transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dari itu dicatat jumlah penyesuaiannya. Penyesuaian dikategorikan secara periodik. Biasanya waktu laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama dengan pencatatan transaksi pada umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat dalam jurnal penyesuaian dan selanjutnya dibukukan ke dalam buku besar. Selanjutnya, penyusunan neraca saldo setelah penyusunan. Saldo pada akun-akun buku besar tersebut dikelompokkan menjadi dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo di antara kelompok pasiva atau aktiva pada neraca saldo disebut juga dengan seimbang. Tetapi, ingat bahwa saldo yang seimbang belum tentu juga benar. Tetapi, saldo yang benar pasti akan seimbang. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut yang disusun sebagai berikut. 1. Laporan laba rugi digunakan untuk menguraikan kinerja suatu perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal digunakan untuk memeriksa perubahan pada modal yang telah terjadi. 3.
Neraca juga dapat digunakan untuk memperhitungkan likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Dan yang terakhir, laporan arus kas juga digunakan untuk memberikan sesuatu informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode tertentu. Yang selanjutnya, penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau opsional. Tujuan membuat neraca saldo setelah penutupan ialah untuk mendapatkan keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar dan akurat, sehingga penyusunan neraca saldo tidak hanya bersifat opsional saja. Dan yang terakhir, sebelum yang terakhir ini ada satu lagi, yaitu penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, seorang akuntan harus dapat membuat jurnal penutup. Rekening yang ditutup yaitu rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya ialah dengan membuat nihil rekening yang terkait. Suatu rekening nominal harus bisa ditutup sebab rekening tersebut digunakan untuk mengukur kegiatan. Dan sekarang kita masuk tahapan yang terakhir, yaitu penyusunan jurnal pembalik atau opsional. Tujuan jurnal pembalik ialah untuk menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif di periode berikutnya. Sebab tujuan hanya untuk menyederhanakan. Oleh karena itu, tahap terakhir ini juga digunakan untuk bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dapat dibuat di awal periode berikutnya. Caranya ialah dengan membuat jurnal pembaliknya dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan demikian, membalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari awalnya debit menjadi kredit, dan sebaliknya yang awalnya jadi kredit menjadi debit. Sekianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.